Oke, selamat malam saudara-saudari kekasih. Kita boleh bersyukur malam hari ini kita kembali melakukan persekutuan doa sekalipun masih dalam kondisi secara online. Kita juga dari sini mengharapkan mendoakan semoga internet di tempat Anda masing-masing dalam keadaan yang baik. Saat ini dan hari ini sungguh bersyukur kami bagian daripada Youth GKI Kanaan ingin mengambil bagian di dalam pelayanan persekutuan doa malam hari ini dalam suasana menyambut hari bahagia yang akan kita sambut, yaitu Imlek, ya. Di mana arti sebuah Imlek bagi saya pribadi adalah saat kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga, merayakan kebersamaan, kebahagiaan tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami boleh bersyukur di mana sekalipun dalam keadaan yang masih belum begitu membaik, kami boleh tetap melakukan ibadah persekutuan online sekalipun melalui online. Tuhan berkati sertai kami, hamba-hamba yang lemah ini, yang boleh memimpin dan boleh Engkau izinkan di dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini. Boleh Engkau kuduskan, boleh Engkau urapi. Terima kasih ya Bapa. Biar waktu ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Kami boleh sama-sama berdoa, mendoakan untuk bangsa kami, berdoa untuk gereja kami maupun pelayan-pelayan kami, berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam kesulitan menghadapi kehidupan pada saat ini. Tetap kami boleh diberikan kekuatan, tetap kami boleh diberikan hikmat bijaksana daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya mengajak saudara-saudari sekalian menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu, karena kita tahu Tuhan Yesus itu hadir dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita sekalian menyanyikan sebuah lagu Arti Kehadiran-Mu.
Oke, saya akan mengajak kita sekalian untuk menghafalkan ayat hafalan yang sudah diberikan, yang kita hafalkan selama seminggu ini. Itu diambil daripada Yesaya pasal 42 ayat 3 yang berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 3. Biar ini boleh menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hukumnya akan tetap dan terus menyertai dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Andi, kita sama-sama sekali lagi menaikkan satu pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Andi, saya persilakan. Shalom, Jemaat GKI Kanaan yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa beribadah bersama dalam persekutuan doa. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan berefleksi daripada firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, apakah masih ingat ayat hafalan kita minggu ini? Diambil dari mana? Tepat sekali. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Kita bacakan bersama-sama ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nas Alkitab ini merupakan bagian dari perikop Yesaya pasal yang ke-42 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hamba Tuhan. Dalam kitab Yesaya ini ada tema yang dibicarakan yang salah satunya adalah tema hamba Tuhan. Nabi Yesaya menubuatkan akan hamba Tuhan yang akan datang. Siapakah hamba Tuhan itu? Nubuatan hamba Tuhan ini pada awalnya mengacu kepada satu bangsa, bukan satu pribadi atau satu oknum. Yakni mengacu kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai duta Tuhan yang menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kemudian terjadi peralihan bahwa gambaran tentang hamba Tuhan ini tidak hanya menunjuk kepada satu bangsa, tapi kepada satu pribadi, kepada satu oknum. Dan oknum itu kita semua tahu menunjuk kepada Kristus. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53, penggambaran tentang hamba Tuhan yang menderita itu benar-benar dengan jelas mengacu kepada Kristus. Semua yang dialami Kristus di dalam peristiwa penyaliban di Bukit Golgota tergambar dengan jelas di dalam Yesaya 53 ini. Perhatikan beberapa yang saya akan bacakan. Dalam Yesaya 53 dikatakan sebagai tunas dari tanah kering. Yesus datang dalam kerendahan. Dikatakan dalam Yesaya 53, ia dihina dan dihindari orang. Itu yang Yesus alami, saudara. Dia diludahi, dia direndahkan, dia diejek, saudara. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Yesaya menubuatkan dan menuliskan seperti demikian. Benar sekali. Yesus menanggung sengsara ganti manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Yesaya 53 ini tentang hamba yang menderita, maka jelas sekali kita melihat gambaran tentang Yesus yang mengalami penderitaan di atas kayu salib untuk menebus, menanggung dosa-dosa umat manusia. Ini luar biasa, saudara, betul tidak? Ini nubuatan yang kurang lebih 700-an tahun sebelum Yesus lahir. Karena Yesaya hidup sekitar tahun 8 sebelum Masehi. Tetapi penggambarannya begitu jelas menunjuk kepada Kristus. Sungguh luar biasa. Saudara, apakah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang Yesus sebagai hamba Tuhan di Yesaya 42 yang kita baca ini? Dalam Yesaya 42 ayat 1-7, sang hamba ini dipanggil Allah untuk menjadi penyelamat. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-6. Sang hamba Tuhan ini akan menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di ayat ke-7 dikatakan ia akan membuka mata orang-orang buta, mengeluarkan orang hukuman dari penjara, mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam kegelapan. Hamba Tuhan ini diberikan tugas untuk memberitakan dan menegakkan hukum-hukum Tuhan. Nubuatan penggambaran tentang hamba Tuhan ini dikutip kembali oleh Yesus yang dicatat di Matius 12 ayat 18-20 sebagai penggenapan atas nubuat Nabi Yesaya atas dirinya sendiri. Luar biasa, saudara. Yesus membaca nubuatan Yesaya yang digenapi di dalam dirinya.
Saya bacakan ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesus katakan seperti demikian. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Luar biasa saudara ya, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya sudah menubuatkan, dan 700 tahun kemudian Yesus bacakan nubuatan Nabi Yesaya itu. Saudara, sekarang apakah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang sang hamba Tuhan ini di ayat ketiga ini yang menjadi ayat hafalan kita? Dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudaraku, Nabi Yesaya mengatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh itu sejenis tumbuhan alang-alang yang banyak terdapat di pinggir-pinggir sungai Israel pada waktu itu. Jumlahnya bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu. Buluh itu sendiri tidak begitu berharga. Apalagi yang sudah patah, terkulai, lebih tidak ada lagi nilainya. Umumnya kalau melihat buluh yang sudah terkulai, patah itu, saudara, orang akan putuskan dan buang saja. Tetapi Yesus menggambarkan bahwa buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, tidak dibuangnya, saudara. Ini menggambarkan sang hamba Tuhan yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Ia tidak mematahkan dan memutuskan harapan orang yang lemah, harapan orang yang letih lesu, harapan orang yang kekurangan dan orang-orang berdosa. Luar biasa ya pribadi sang hamba Tuhan ini. Lalu Nabi Yesaya juga katakan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya untuk apa? Saudara, lampu lilin deh. Kalau yang udah mulai pudar, mulai redup, saudara. Yang udah mau padam, yang nyalanya udah lagi tidak terang, buat apa, saudara? Karena tidak berfungsi lagi. Kalau orang melihat seperti ini, saudara, sumbu yang udah mau pudar, maka sekaligus ditiupnya. Biar sekalian mati, saudara. Tapi sekali lagi Nabi Yesaya katakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Saudaraku, ini menggambarkan sang hamba Tuhan, ia tidak memadamkan semangat dan jiwa orang-orang yang sudah patah semangatnya. Orang yang sudah putus asa dan kecewa. Sebenarnya orang-orang yang sudah berada dalam keadaan seperti demikian sulit untuk membangun hidupnya kembali. Umumnya hidupnya semakin redup dan pudar dan yang akhirnya akan habis. Tapi sekali lagi, sang hamba Tuhan tidak memadamkan kehidupan yang sudah seperti demikian. Saudaraku, inilah pribadi sang hamba Tuhan, juru selamat kita. Pribadi yang sabar dan lemah lembut. Dengan sabar dan lembut ia melayani orang-orang berdosa yang menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya. Ia tidak memadamkan kesaksian dari orang-orang percaya yang lemah. Sungguh sebuah penghiburan yang menguatkan kita, saudara. Tuhan tidak memandang rendah kita. Tuhan tidak meremehkan kita meskipun kita seperti buluh yang terkulai yang sudah patah. Seperti sumbu yang padam. Oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena kelemahan kita. Kita udah putus asa dan berkata, sudah habislah hidup saya. Tapi Tuhan tetap dengan lemah lembut, dengan sabar dan menopang kita. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Francis Schaeffer, saudara. Dia seorang teolog, seorang apologet, seorang pemikir di abad ke-20 di Amerika, saudara. Dia seorang penulis yang produktif, saudara. Saudara, ketika dia masih muda, ya, dia mengalami kesulitan untuk mengeja kata-kata dengan tepat. Karena dia menderita penyakit disleksia yang dideritanya. Satu kali saudara ketika dia
kuliah dan belajar di perguruan tinggi. Semua tugas tertulisnya mendapatkan pengurangan nilai. Karena ia salah mengeja. Karena dia seorang yang menderita disleksia. Saudara, dia seringkali mengalami putus asa berhadapan dengan penyakitnya ini. Di tahun pertamanya, seorang dosen memanggil dia dan memberitahu kepada Schaeffer. Dosennya katakan, ini makalah filsafat terbaik yang pernah saya baca. Tetapi dengan ejaan yang terburuk yang pernah saya baca juga. Apa yang harus saya lakukan dengan ejaan kamu yang luar biasa buruknya? Dengan ejaan begini, saya tidak mungkin meluluskan Anda. Pak, saya tak akan pernah bisa mengeja dengan baik karena saya penderita disleksia. Bisakah Bapak hanya membaca maksud saya melalui tulisan ini tanpa memperhatikan ejaannya? Bapak memang tahu ejaannya buruk sekali, tapi kan Bapak tahu maksud penulisan saya. Saudara, dosen itu terdiam cukup lama. Sang dosen kemudian menjawab, Schaeffer, rasanya saya bisa melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang sabar, sikap yang lembut, dan penuh belas kasihan serta bijaksana dari sang dosen terhadap Schaeffer yang pada waktu itu masih berusia sangat muda, membuat Schaeffer bertumbuh kembang menjadi seorang pemuda yang berbakat. Dia tumbuh kembang menjadi seorang pemikir, seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang pembela iman Kristen. Saudara, Schaeffer menjadi tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan kekristenan di Amerika. Ini semua berawal, saya pikir, bagaimana dosennya dengan sabar, dengan lembut dan bijak menangani segala kekurangan dia. Saudara, terlebih lagi Tuhan kita, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang adalah Allah sendiri, yang memiliki sifat yang lemah lembut, yang sabar terhadap kita, yang berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamnya. Tuhan Yesus memiliki sifat yang lemah lembut namun penuh kuasa serta sanggup membebaskan yang tertawan, memberi semangat pada mereka yang telah kecut hati dan berniat untuk menyerah. Yesus menguatkan mereka, sanggup. Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan tidak untuk menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa kita. Saudara, kalau pribadi Tuhan Allah kita seperti demikian, kita yang lemah, kita yang banyak kekurangan ini, kita yang seperti bulu yang patah terkulai, seperti sumbu yang hampir padam. Moga kita tidak menyerah. Kita datang kepada Yesus. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Jangan pernah menyerah dan putus asa. Yesus, sang pribadi yang lemah lembut dan berkuasa itu, mengerti dan sanggup untuk menguatkan dan mengangkat kita. Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang lemah lembut dan sabar terhadap kami yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan dan betapa rapuhnya kami. Kami bulu yang terkulai, patah, tidak Engkau putuskan. Kami sumbu yang pudar nyalanya tidak Engkau padamkan. Tuhan, biarlah kami boleh datang kepadamu dan mendapatkan kekuatan daripadamu. Allah yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Terima kasih ya Bapa untuk pembacaan firman Tuhan ini dan perenungan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih kami sampaikan pada Pendeta Andi yang sudah menyampaikan firman-Nya di malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat, saya mengajak kita sekalian menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan mengambil kesempatan untuk masuk di dalam doa syafaat. Untuk pokok doa pertama, kita mau berdoa untuk pemerintahan kita di dalam melaksanakan program-program kerja seperti penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, dan juga untuk program-program pembangunan infrastruktur untuk perekonomian, biar pimpinan pemerintahan kita senantiasa diberikan hikmat dan bijaksana. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami boleh bersyukur atas semua cinta kasih daripada Engkau, terutama kepada pemerintahan kami. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami di dalam program-program kerja mereka, seperti penanggulangan untuk pandemi COVID-19 dan untuk vaksinasi anak-anak, serta untuk vaksin booster untuk dewasa. Tuhan, Kau boleh memberkati di dalam pemerintahan kami, di dalam mempersiapkan segala vaksin yang diperlukan, dan semua ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk pimpinan pemerintahan kami di dalam memikirkan akan perekonomian
Indonesia khususnya, biar dalam masa yang sulit ini perekonomian boleh berjalan dengan baik juga. Dan kami juga mau berdoa untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, dan khususnya yang menjadi target di dalam rencana pembangunan pemerintahan kami. Tuhan boleh terus memberikan para pemimpin kami hati yang boleh memimpin dengan penuh sukacita, hati yang boleh memimpin semua proyek ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga boleh kelak menjadi satu pemerintahan, satu negara yang kuat, yang baik, masyarakatnya sehat secara jasmani rohani maupun perekonomian baik, serta infrastruktur yang baik juga. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa kedua, mari kita berdoa untuk proses penyaringan maupun pemilihan calon majelis untuk masa pelayanan 2022 sampai 2023. Biar melalui tahapan-tahapan proses ini boleh terpilih majelis-majelis yang boleh siap melayani di GKI Kanan ini, dan biar melalui mereka semua program-program boleh terlaksana dengan baik, dan biarlah ini juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Untuk pokok doa ini minta kesediaan Diaken Emil untuk bantu di dalam pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk proses pemilihan majelis untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini, panitia pemilihan sedang melakukan proses selanjutnya. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada panitia agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan setiap calon majelis terpilih adalah orang yang Tuhan sendiri tentukan untuk melayani sebagai majelis di GKI Kanaan. Mohon setiap calon majelis terpilih juga mempunyai kerendahan hati, mau melayani dan mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Berkati masa depan gereja Tuhan di GKI Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa ketiga, mari kita berdoa untuk susunan program kerja komisi-komisi yang ada di GKI Kanaan untuk masa pelayanan tahun 2022 sampai 2023. Untuk pokok doa ini minta kesediaan Narwati untuk memimpin pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang melayani di gereja sebagai pengerja dan pengurus komisi. Berikanlah kami kesehatian untuk bersama-sama memikirkan dan bekerja sama di dalam komisi yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketekunan, berikanlah kami kerendah hatian untuk melayani dengan hati hamba dalam setiap program dan anggaran yang telah kami susun maupun yang akan disusun. Biarlah kami saling melengkapi untuk membangun gereja Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Untuk pokok doa keempat, kita berdoa untuk rencana pembinaan untuk hamba Tuhan maupun segenap majelis dan aktivis pada akhir Februari 2022 ini. Untuk program pembinaan ini minta kesediaan dari Saudara Jonathan untuk memimpin pokok doa ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan untuk program pembinaan hamba Tuhan, majelis jemaat dan aktivis yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Februari tahun 2022 ini. Ya Tuhan, kami memohon untuk campur tangan Engkau agar kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pimpin juga untuk setiap kami yang akan ambil bagian dalam acara ini, baik kami yang mempersiapkan susunan acaranya
maupun kami yang akan mengikuti acara. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap kami, agar kiranya pertemuan ini boleh menjadi berkat dan membawa sukacita untuk setiap kami. Kiranya acara ini juga boleh berjalan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Untuk pokok doa kelima, kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang dalam pergumulan hidup, baik itu untuk kesehatan, pekerjaan, studi, bahkan untuk kemunduran iman, maupun untuk jemaat-jemaat kita yang dalam keadaan lemah tubuh. Untuk pokok doa ini minta kesediaan dari Evangelis Ivan untuk memimpin pokok doa ini. Mari kita semua datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang, berkumpul, berdoa di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap syafaat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami terus membawa ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat kami yang sedang bergumul, baik dalam kesehatan mereka, usaha mereka, maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Jonathan, cucu dari Pak Lukas. Mohon yang Tuhan akan terus menyembuhkan dia, memulihkan. Kami terus ingat kakak ipar dari Ibu Winnie pasca operasi katarak. Mohon Tuhan yang akan terus pulihkan dan memberkati. Kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk Pak Silas, Koko di Lausa Sifra yang sudah pulang ke rumah. Kami memohon Tuhan terus jamah, Tuhan pulihkan. Pak Jai, mohon Tuhan yang akan pulihkan kakinya, Tuhan jamah. Ibu Karlina di dalam masa tua, kelemahan tubuhnya Tuhan yang akan terus tolong. Anak sekolah minggu PIK kami Tuhan Janet, mohon Tuhan yang akan terus menolong di dalam masa mudanya, Tuhan boleh jamah berkasih karunia. Kami menyerahkan terus Pak Yahya Tuhan yang masih belum bisa duduk, mohon Tuhan yang akan terus menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Kami ingat orang tua Leoni yang lagi sakit dan bergumul dengan penyakit mereka. Tuhan tolong dan Tuhan juga kasih kekuatan buat Leoni. Kami ingat juga Ko Andi Sanjaya dalam kesehatannya. Tuhan yang akan terus tolong dan pulihkan. Kami ingat Pak Sutrisno di dalam kelemahan tubuh. Kami ingat Ibu Syui di dalam kelemahan tubuhnya juga. Tuhan tolong jamah. Padalan Martina yang sedang dirawat di rumah sakit PIK, Ibu Mega di dalam persiapan operasi bulan Februari nanti. Mohon Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Kami rindu Tuhan yang akan terus juga menolong untuk jemaat kami yang sedang bergumul dengan masa lansia mereka. Tuhan jamah satu persatu setiap oma-opa KUI yang ada. Tuhan yang akan terus pulihkan mereka. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sedang bergumul di dalam kondisi ekonomi mereka. Tuhan yang akan tolong, turun tangan, campur tangan. Tuhan yang akan terus memberkati, memberikan kepada mereka kekuatan dan semangat hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh berdoa dan bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang memahami isi hati kami, tapi juga adalah Allah yang mau menolong dan menanggung semua pergumulan kami bersama-sama dengan Engkau. Ini adalah sukacita dan ini adalah pengharapan setiap kami. Mungkin masih ada lagi jemaat kami yang bergumul yang belum disebutkan namanya pada malam hari ini. Tapi kami percaya pertolongan dari Roh Kudus akan memimpin setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Oke, kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Oh
Sampai di sini persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.